Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat saja di rumah. Oke, jadi saya baru ingat saya belum bikin konten tes gaming Realme 6 Pro. Realme 6 Pro ini sangat menarik karena dia memakai chipset Snapdragon 720G yang katanya mirip dengan Snapdragon 730G. Unit yang saya pegang punya RAM sebesar 8 GB. Baterainya 4300 mAh dan saya mulai di angka 77% ya. Realme 6 Pro ini dibanderol dengan harga 4 jutaan. Nah, dengan harga segitu, apakah HP ini worth it dipakai untuk main game? Mari kita cari tahu. Oke, pertama seperti biasa, saya main game Asphalt 9 dulu ya. Saya pakai fitur Game Space-nya. Asphalt 9. Oke, pertama saya setting dulu. Saya set display-nya. Kita pertama coba di settingan performance ya. Langsung aja kita main gamenya. Detail grafisnya bagus ya kelihatannya. Paling FPS-nya aja nih kelihatan belum dapat high frame rate ya. Walau memang udah cukup sempet sih ini. Feeling saya di 30 FPS lah kisarannya. Kalau kalian ikutin konten tes gaming di channel ini mungkin biasa kalian perhatiin ada FPS counternya di atas ya. Kali ini nggak ada karena memang saya perhatiin di beberapa video tes kemarin ini kalau pakai Geekbench itu nurunin performa gamingnya. Dan saya account saya juga belum diperpanjang, jadi nggak bisa pakai juga sekarang saat ini. Tapi di Realme ya, di ColorOS atau di Oppo, dia ada bisa tampilin FPS-nya di sini nih. Tapi dia jadi nge-pause gitu. Kalau di game ini ya. Tapi tadi bisa ngintip, kelihatan kalau memang sekitar 28 FPS. Jadi ya perkiraan saya nggak salah ya. Dan selanjutnya saya coba main di settingan grafis high quality. Oke, ini di settingan grafis high quality. Bagus ya grafisnya ya kelihatannya. Keren banget. FPS-nya juga untuk HP kelas menengah udah saya bilang bagus lah ya. Di 30 FPS nih kisarannya ya. 24 sampai 30 lah. Nggak patah-patah kelihatannya. Tapi memang nggak dapet high frame rate aja. Nggak masalah sih. Ya kalau mau high frame rate harus beli kelas atas punya ya. Atau kalau mau Realme ya Realme X2 Pro gitu. Ya sekitar segitu ya, sekitar 28 FPS. Mungkin dia fluktuatif antara 24 sampai 30 ya. Nggak stabil-stabil banget di 30, tapi oke lah, oke. Ini udah nyaman, lumayan nyaman sih menurut saya, nggak mengganggu ya, nggak mengganggu gameplay. Oke, kita exit dulu. Tadi saya sebetulnya main beberapa game, nggak cuma 2 game, dan sekarang baterainya tersisa 75%, jadi berkurang 2% ya. Next, kita main apa ya, NBA Live aja deh. NBA Live ini nggak ada settingan apa-apa di option, jadi langsung aja main gamenya. Ini walaupun awal-awal susah juga ya. Oke, dribble. Aduh. Hoki itu 3 point shoot. Jadi ini grafisnya lumayan bagus ya. Lumayan banget menurut saya, terus kelihatannya juga frame rate-nya lumayan smooth juga. Walau kelihatannya memang lagi-lagi belum dapat high frame rate. Saya mau ngintip dulu FPS-nya. Ya, 30 fps ya. Sekitar 30 fps. Udah oke banget ini. Oke, ya udah cukup lah ya. Saya main sebentar. Baterai berkurang 1%. Next kita main apa ya? Ini game yang baru saya download. Baru nyobain juga Black and Soul Revolution.
Oke, ini dia gamenya. Saya setting dulu, lihat settingan grafisnya. Grafisnya untuk pertama saya coba yang low dulu kali ya. Oke, terus frame rate-nya saya bikin high deh. Jadi ini kayaknya game MMORPG gitu ya. Saya sebetulnya kurang bisa main game-game kayak gini. Ini bisa otomatis, kayaknya saya set ke otomatis aja deh. Kita perhatikan frame rate-nya. 40 fps ya, oke, lumayan tinggi. Oke banget itu, dan cukup stabil ya kelihatannya, dan efek-efeknya tuh sebetulnya cukup rame gini, lumayan rame lah. Ya oke, fluktuatif tapi masih mendekati angka-angka 40. Coba saya ganti settingan grafis ya. Saya ganti ke medium dulu, medium dengan frame rate-nya ke high lagi. Oke, otomatis lagi. Oke ya, frame rate-nya masih oke. Detail grafisnya kayak sedikit lebih baik, saya kurang perhatiin tadi. Oke, ini masih di settingan medium. Frame rate-nya juga kelihatan oke ya. Kita cek 35 sampai 40, ya 40 lah mentoknya, 40 fps. Dan angkanya nggak jauh-jauh dari itu. Oh, bisa lebih ternyata. Langsung aja saya ganti ke yang high. Very high maksudnya, very high. Jadi kayak gini. Oke ya. Oke ya, tuh. Ini settingan rata kanan ya. Ada frame drop dikit-dikit tadi barusan. Ada lah, pasti ada lah. Nggak mungkin nggak ada. HP high-end aja ada pasti. Ya, ini frame rate-nya sekitar, masih sekitar segitu, 30-an, 37, 40. Oke, saya rasa cukup, kita ganti ke game lainnya. Oke, main sebentar tadi, baterainya sekarang di angka 73%. Next, kita main apa? Honkai Impact, sorry, datanya belum saya download, gede banget soalnya. PUBG dulu deh. Kita lihat settingan grafisnya dulu. Dia ada smooth, balance, HD. HDR-nya nggak bisa dipilih, sama Ultra HD nggak bisa dipilih. Di smooth frame rate-nya bisa hingga ultra, balance juga sama. Terus kalau di HD bisa hingga high aja. Oke ya untuk kelas menengah ya. Tapi sayang di smooth nggak bisa ekstrim aja ya. Sayang, cukup sayang. Ya nggak apa-apa. Mungkin saya tes di HD high dulu kali ya. Ini FPS-nya kayak di angka ya 30 ya. Kalau high emang sekitar 30. Stabil lah saya bilang. Stabil di 30-an maksudnya. Ya, looting. Kenapa turun di sini sih? Grafisnya bagus ya di settingan HD ya. By the way, sebagai info, layar HP ini punya refresh rate yang tinggi, 90 Hz. Di atas standar ya, standar biasa 60 Hz. Nggak tinggi-tinggi banget karena ada yang 120 Hz sekarang ya. Oh, ini emang nggak pakai senjata kayaknya ya, cuman pakai senjata kayak ini doang. Ya, frame rate-nya di angka start segitu lah ya. 29, 30 fps. Sesuai dengan settingannya. Setahu saya memang frame rate high itu mentoknya di sekitar 30 fps. Yang penting stabil atau enggak. Ini kelihatannya stabil. Akhirnya.
Oke, sekarang kita coba balance ultra atau smooth ultra, sama aja lah ya. Ya, kita bisa lihat FPS-nya sekitar 38, 39, 40. Mentoknya di 40 kalau di ultra ya. Kalau di tadi di high 30, ultra 40, ekstrim bisa 50 sampai 60 kayaknya. Waduh, ini game shotgun nih kayaknya. Tadi ada. Oh, ada terus ya. Oke, saya juga main pakai 3 jari ya. Kalian bisa lihat layarnya ada ghosting atau enggak. Lumayan enak sih menurut saya sih layarnya ya. Responsitivitas layarnya. Walau nggak seenak HP high-end tentunya. Nggak seenak Realme X2 Pro lah misalnya. Saya biasa main PUBG, main COD pakai Realme X2 Pro sebagai HP utama gaming buat saya. What's Iya. Oke ya, touchscreen-nya ya, pakai 3 jari juga oke. Oke, saya tadi main game quick match 2 kali, sekitar 20 menit lah. Baterai sekarang tersisa 68%. Jadi sebetulnya kalau kalian mau dapat grafis yang lebih tinggi, kalian bisa pakai GFX Tool ya. Mau coba sekalian coba aja ya. Nah, ini setelah saya pakai GFX Tool, bisa kita lihat grafisnya berbeda ya. Sekarang di smooth balance bisa sampai ekstrim, HD juga bisa ekstrim. Tapi saya nggak tahu nih, HD, cobain dulu lah, HD ekstrim. Wih, smooth ya. Stabil nih kayaknya nih. Berapa sih? Iya, beneran stabil loh. Stabil loh. Oh, ada turun ke 40, 50-an. Ya nggak masalah lah, turun-turun dikit, frame drop dikit-dikit pasti ada lah ya. Ayo. Ini stabil coy, sekitar 60 fps, turun-turun dikit ya nggak masalah lah. Groza. Oke, main satu game lagi tadi sekitar 10 menit, sekarang baterai sekitar 65%. 65%. Sekarang terakhir ya, kita main Call of Duty Mobile. Salah satu game favorit saya sekarang. Saya setting dulu. Di sini settingan bisa sampai ke very high ya. Very high, frame rate-nya ke very high juga. Kalau high bisa sampai max. Ya mungkin coba ini dulu ya, very high. Waduh, langsung masuk tengah game gitu ya.
Ini settingan very high ya. Kita main di mode multiplayer dulu, frontline. Frame rate-nya kelihatan mulus ya, smooth ya. Buset, ngantri di situ. Kabur dia. Detailnya bagus, grafisnya ya, very high ya. Walaupun ini salah satu game berat, cuman performanya bagus banget di sini. Cek dulu deh. Frame rate-nya ya sekitar 60 fps lah, nggak jauh-jauh dari situ. 59, 60 dan smooth ya. Aduh, musuhnya kegampangan ini. Let's ya. Oke, bagus ya. Main mode ini di settingan rata kanan bagus banget. Nggak nyangka di HP kelas menengah bisa kayak gini. Oke, sekarang kita coba Battle Royale. Oke, saya ganti dulu deh ke high ya. High max, very high pasti nggak yakin saya bisa stabil. Oke, langsung aja. Frame rate-nya, wih, oke ya. Kayaknya dapat high frame rate gitu. Jadi gua main bareng ada si Vivid Mango. Vivid Mango ini gadget gaul nih. Sering main sama dia, sama Mick. Gadget apa juga sama, kadang sama Om Irwan, Om Moldi, sobat HP. Yang kenalin gua sama mode ini. Ternyata ketagihan. Stabil ya. Nggak nyangka saya bisa dapet tuh high frame rate kayak gini. Saya kira di high itu bisa dapat paling 40 fps gitu. Ternyata enggak. Di atas ekspektasi saya. Sekali lagi saya main pakai 3 jari, bisa lihat touchscreen-nya responsif atau enggak. Setahu saya dia touch, kan refresh rate-nya 90 Hz, dia touch samplingnya 120 Hz kalau nggak salah ya. Waduh, musuh. Ada yang manggil airborne nih musuh ini. Shit, ada poltergeist. Damn. Kadang ngeluarin skill, gue juga nggak kalah. Oke ya, touchscreen-nya juga oke ya. Kabur mana dia? Waduh, sniper. Aduh, kalah. Oke, sambil liatin teman, kita bisa lihat frame rate-nya juga ya. Enakan kayak gini.
Takut-takut juga nih teman gue nih. Majuin aja. Wih, bisa nembus 61. Coba kalau gue ganti. Bisa kayak very high. Nggak tahu ngefeknya langsung atau tunggu match selanjutnya. Ya, black screen, sialan. Oh, ini kalau settingan grafis very high nih. Bisa sampai ke 40 fps. Oke lah ya, oke. Oke banget lah. Untuk HP kelas mid range udah oke banget. Tuh ya, kalau very high ya. Kalau mau udah dapat high frame rate 60 fps, 50-an sampai 60 fps tinggal ganti ke high aja. Turun satu doang gitu. Jadi intinya performa Call of Duty Mobile ini udah bagus banget menurut saya di HP Realme 6 Pro. Jadi dia HP mid-range tapi performanya bagus di high, bisa dapat high frame rate ya untuk mode buat Battle Royale. Biasa agak berat memang mode Battle Royale ini. Terus di settingan very high bisa sampai 40 fps. Jadi oke banget. Saya puas banget sih. Dan touchscreen-nya juga enak ya. Tadi kalian lihat saya main pakai 3 jari, main PUBG, main CODM. Oke, responsif. Walau memang nggak seresponsif kalau kita main di HP Realme X2 Pro misalnya ya. Oke, saya exit dulu. Teman saya juga udah exit nih, si Vivid Mango. Oke, saya main mode multiplayer terus main Battle Royale tadi. Baterai tinggal 59% sekarang. Ya, tinggal AOV. AOV mah udah pasti oke lah ya. Main game-game MOBA gitu nggak masalah sih. HP-HP kelas gini udah mumpuni banget. Ini kayaknya yang penting-penting udah saya download nih. Oke, kita ke settingan high frame rate mode udah pasti saya nyalain. Terus HD display set ke ultra, display quality-nya mentok di sini doang bisanya. Di medium plus ya, nggak bisa ke HD, nggak apa-apa. Oke, ini kayak gini settingannya ya. Langsung aja kita match coba. Oke, inilah performa AOV di Realme 6 Pro. Ya, kalau kita lihat indikatornya stabil ya di 60 fps. Stabil banget. Udah oke banget ini. Oke, untuk baterai sekarang tersisa sekitar 55% ya. Saya main sekitar 2 jam ya. Tadi jam 2 mulai, sekarang udah jam 4. Jadi total berkurangnya berapa tuh? Saya tampilin di layar aja. Menurut saya sih awet ya. Oke, kesimpulannya apakah Realme 6 Pro ini cocok dipakai untuk gaming? Udah pasti iya sih menurut saya. Maksudnya dengan budget segitu, dengan harga segitu, value yang ditawarkan cukup tinggi menurut saya. Salah satu game favorit saya, CODM, Call of Duty Mobile aja bisa berjalan dengan bagus, performanya bagus ya. Di settingan high, main Battle Royale bisa dapetin high frame rate. Kalau di settingan very high, bisa dapetin 40 fps, itu udah oke banget lah. PUBG untuk HP kelas menengah sih oke. Terus game MOBA ya nggak masalah, mau main Mobile Legends, mau main AoV, masih baik performanya. Oke, sekian dulu video tes gaming Realme 6 Pro ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian mendapatkan informasi yang kalian butuhkan ya. Sampai jumpa di video berikutnya.